Ya, saya juga menyapa jemaat yang melihat dari live streaming, ya dimanapun Anda berada, Happy New Year, selamat tahun baru, amin. Saya percaya kita memasuki tahun yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya berdoa, kami para pemimpin berdoa, kami mendapatkan kuat sekali bahwa tahun ini merupakan tanah perjanjian bagi setiap kita. Amin. Kalau Anda, saya tidak tahu setiap kita berbeda-beda perjalanan imannya, ya. Ada yang mungkin masih di Mesir, saya harap tidak ada, ya. Masih hidup dalam dunia lama, manusia lama, yaitu sudah kita tinggalkan. Tapi perjalanan bangsa Israel masuk di padang gurun, ya. Begitu lama, bahkan ada yang sampai matinya di padang gurun, tidak pernah masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan membawa Yosua dan Kaleb dengan generasi berikutnya masuk tanah perjanjian. Makanya saya juga percaya beberapa Bapak Ibu mungkin sudah ada di tanah perjanjian. Ya, terus berjalan ya menghidupi tanah perjanjianmu. Tapi bagi kita, anyway semua kita harusnya siap, bersiaplah masuk tanah perjanjian. Beritahu sebelahnya, siap-siap, katakan sebelahnya ya. Siap-siap, amin. Jangan ketinggalan lagi, katakan jangan sampai ketinggalan, amin. Nah inilah waktunya kita mau mendengar firman Tuhan bagi setiap kita. Saya mau kita sama-sama melihat Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-9. Ya, kita akan membaca bersama-sama dari versi VMD atau versi mudah dibaca ya. Kita akan baca bersama 2, 3. Musa adalah hamba Tuhan. Yosua anak Nun penolong Musa. Setelah Musa mati, Tuhan berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sekarang engkau dan semua umat bersiaplah, seberangilah sungai Yordan dan masuki negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Aku telah menjanjikan kepada Musa bahwa aku memberikan kepada kamu negeri itu. Jadi aku memberikan seluruh negeri kemana saja kamu pergi." Ayat yang keempat ya. Seluruh daerah orang Het, mulai dari padang gurun sampai ke Libanon, semua jalan ke sungai besar yaitu sungai Efrat menjadi milikmu. Semua negeri mulai dari sini sampai ke Laut Tengah di sebelah barat menjadi daerahmu. Aku akan menyertaimu seperti halnya dengan Musa. Tidak seorang pun dapat menghambatmu selama hidupmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Hai Yosua, kuat dan beranilah. Bawalah bangsa itu supaya mereka dapat memiliki negeri itu. Aku telah menjanjikan untuk memberikan negeri itu kepada nenek moyang mereka. Ayat yang ke-7. Tetapi kuat dan beranilah menaati semua perintah yang telah diberikan hambaku Musa kepadamu. Jika engkau mengikuti ajarannya sungguh-sungguh, engkau berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ingatlah selalu yang tertulis dalam buku Taurat itu. Bicarakanlah tentang buku itu dan pelajari, renungkanlah siang dan malam. Maka engkau pasti menaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ingatlah, aku sudah memerintahkanmu menjadi kuat dan berani, jadi jangan takut karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Wow, luar biasa saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Musa yang katanya hatinya paling lemah lembut di bumi aja sampai emosi saudara. Jadi nggak bisa tahan kekerasan hati bangsa ini ya. Berontak terus sama Tuhan, bersungut-sungut terus sama Tuhan. Bisa bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal serumah sama orang yang ngomel tiap hari. Coba tanya sebelahnya, punya pengalaman? Jadi kalau sama orang serumah ngomel tiap hari, bersungguh-sungguh tiap hari, sesabar-sabarnya kadang juga jatuh juga emosi, betul. Nggak kuat, ya saudara bisa saja marah saudara.
Dari pendiam sampai bisa ngumpat, saudara. Nah inilah perjalanan bangsa Israel yang ini. Musa ini luar biasa. Yosua nemenin Musa bertahun-tahun. Ya, dari dia muda, sekarang Musa berkata, Yosua, sekarang giliran kamu. Aku cuma sampai di sini. Wah, Yosua gentar juga, saudara. Bapakku aja berapa kali gagal. Dia jatuh dalam emosi, marah juga. Sekarang aku, waduh mana bisa ya, aku bisa enggak? Nah inilah posisi yang sedang terjadi di Yosua 1 Bapak Ibu. Jadi saya percaya Bapak Ibu mungkin dengar semua berita dunia, tahun ini gelap dan segala macam. Dan kita juga lihat banyak tantangan, ya bisa aja situasinya sulit. Ya sama, Yosua gentar menghadapi tanah perjanjian ini kayak apa ini ya. Kita belum tahu persis tapi berita dari pengintai, waduh raksasa-raksasa kita bakal dimakan. Tetapi Yosua lihat sendiri bahwa sebetulnya kalau Tuhan janji gak ada yang mustahil. Amin. Beritahu sebelahnya, tiada yang mustahil bagi kita. Tuhan beserta kita. Amin. Oleh sebab itu kita akan melihat yang pertama apa janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu ya. Tuhan berjanji untuk memberikan tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini bagi bangsa Israel ya tanah Kanaan itu. Tapi bagi kita orang percaya masing-masing diberi tanah perjanjiannya masing-masing kita. Ya, tanya sebelahnya, udah tahu gak tanah perjanjianmu? Hah? Sudah tahu gak Bapak Ibu? Ya, masing-masing mesti tahu. Karena Tuhan mau ngomong, mau bicara sama setiap kita. Apa tanah perjanjian versinya setiap Bapak Ibu? Pribadimu dan keluargamu. Karena sifatnya tanah perjanjian kalau nanti kita lihat adalah bersifat seperti warisan turun-temurun. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat ini diulang di ayat 3 dan ayat ke-6. Ya, dikatakan aku telah menjanjikan kepada Musa. Jadi Tuhan ngomongnya sama si Musa. Ya, bahwa aku memberikan kepada kamu negeri itu. Jadi aku memberikan seluruh negeri kemana saja kamu pergi. Jadi Tuhan ngomong sama Musa, tapi bukan Musa yang memiliki, akhirnya generasi berikutnya Yosua yang akan memiliki. Jadi warisan tanah perjanjian ini turun-temurun Bapak Ibu. Jadi kalau kita percaya bahwa kalau orang tua kita orang beriman, dia pernah bergaul dengan Tuhan dekat dan Tuhan ngomong sama apa? Sampai warisan berkatnya, warisannya, imannya itu turun ke anaknya. Dan anaknya kalau setia juga seperti orang tuanya dia akan lanjutkan kepada anak cucunya. Coba tanya sebelahnya kamu dapat warisan apa dari orang tua? Bukan warisan uang, harta ya. Warisan teladan, warisan iman. Enggak semua beruntung punya orang tua yang cinta Tuhan. Ya enggak semua beruntung. Ya banyak kita malah sebaliknya. Orang tua saya enggak bertobat. Orang tua saya broken home. Ya saya sendiri keluarganya broken home, menikah dengan istri yang keluarganya broken home. Ya, jadi kita yang membuat semuanya jadi baru dari versi generasi kita. Karena nggak dapat dari keluarga, dari orang tua. Tapi kitalah yang ketemu Tuhan, bahkan kitalah yang memenangkan orang tua kita. Ya, nah, oleh sebab itu ya kita musanya, karena nggak ada warisan dari nenek moyang kita. Kita yang melanjutkan. Nah Bapak Ibu yang punya keluarga yang cinta Tuhan, orang tuanya benar-benar melayani Tuhan sangat beruntung. Ya, nah sekarang generasi kita, Bapak Ibu adalah Yosua. Ya, katakan sebenarnya, kamu Yosuanya. Ya, saya Yosuanya. Ya, kita nggak usah nyalahin lah. Kalau kita punya Musa beruntung ya. Kalau nggak punya Musa ya udahlah, saya jadi Yosua yang bangkit bersama Tuhan. Oke, dikatakan Tuhan menjanjikan seluruh negeri tanah perjanjian itu. Nah, saya percaya setiap Bapak Ibu diciptakan di dunia ini enggak ada yang kebetulan. Bapak Ibu didesain, diciptakan Tuhan, ada di bumi, lahir di bumi dengan suatu rancangan yang besar. Semua kita enggak ada yang rancangannya buruk. Tuhan punya rancangan besar dan mulia bagi Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau hidupmu hari ini sepertinya enggak ada ya ngomong besar, ngomong mulia. Hidup saya morat-marit Pak. Nah berarti kamu masih di padang gurun minimal. Ya, jangan sampai masih di Mesir ya, jauh banget ya. Kita pasti enggak di padang gurun nih. Kita masih morat-marit Pak, kacau balau hidup saya. Tapi ingat loh, kamu enggak mati di sini harusnya. Kamu harusnya masuk tanah perjanjian. Amin. Ya,
Stop, katakan sama sebelah, jangan mati di padang gurun ya. Jangan mati dalam keadaan hancur, keadaan morat-marit. Enggak, itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan iblis bagi kita. Supaya kita hancur dan mati. Kita punya tanah perjanjian, punya rancangan besar. Kapan digenapi? Tergantung ketaatan kita juga. Urusan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun itu bukan rancangan Tuhan loh. Enggak ada niat Tuhan menunda-nunda. Sampai dia terlambat banget masuk tanah perjanjian. Enggak ada. Tuhan enggak kepikir sedikit pun menunda-nunda janjinya sama kita. Amin. Tuhan ingin menggenapi. Dia sayang sama kita. Dia ingin anaknya mengalami secepat mungkin. Jadi sekali lagi enggak ada penundaan dari pihak Tuhan. Kitalah yang menunda. Kenapa? Ketidaktaatan kita yang membuat semuanya jadi penundaan. Ya kan? Kamu enggak akan siap. Ujungnya ya mati juga kamu. Enggak akan kamu nikmati. Masuk boleh masuk tapi juga mati juga. Enggak pernah kamu akan ngalami tanda perjanjian itu. Jadi sekali lagi jangan pernah kita ilfil, salah paham tentang Tuhan. Tuhan kita sungguh maha baik. Dia ingin segera menepatinya janjinya buat kita. Amin. Dan sekarang apa tanda perjanjian? Itulah visi panggilan Tuhan bagi setiap Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu jangan pernah komparasi hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah banding-bandingkan. Orang itu kok bisa begini ya, kenapa saya enggak? Ya, lalu bandingkan, apalagi zaman sosmed ya, medsos. Saudara bisa lihat hidup teman-teman saudara. Satu angkatan dulu sekolah, dulu wah dia brengsek, sekarang udah sukses. Aduh saya yang jauh lebih pinter malah ketinggalan. Wah mulai iri hati saudara. Ya, mulai gak suka ya, cemburu saudara. Bahaya saudara. Makanya hari ini kita harus ketemu Tuhan. Tuhan yang merancangkan kita, bukan teman kita. Teman kita punya urusan sama Tuhannya juga. Saya juga urusan sama Tuhan. Amin. Beritahu sebelumnya, cari Tuhan. Dia mau bicara, kasih sebelah. Cari Tuhan. Karena dia mau bicara. Jadi jangan sekali lagi banding-bandingkan. Hidupmu unik. Hidupmu tidak sama dengan orang lain. Amin. Ya seringkali kita ya nggak suka lihat orang lebih berhasil. Kenapa? Karena kita merasa gagal melulu. Ya, jadi mulai kita marah. Bisa marah sama Tuhan, bisa marah sama diri sendiri, bisa marah sama orang tua kita. Kenapa kita jadi malang begini? Jadi akhirnya kita gak breakthrough. Hari ini kita belajar cari Tuhan. Tuhan mau bicara. Nah saya bersyukur dalam hidup saya dan juga istri, saya bertobat, ada yang membina kami, ada yang memuridkan kami. Dan saya diberkati sekali waktu saya dimuridin, dibina, ditemenin. Yang membuat hati saya dari sejak awal bertobat, ingin sekali memuridkan orang lain. Sebagaimana saya dimuridin sama kakak rohani. Waktu itu saya masih di kampus. Kalau istri saya dulu dalam pertobatan, dia termasuk jemaat mula-mula di Abalaf ya. Waktu itu belum namanya Abalaf, Misi Philadelphia kita semua namanya. Ya itulah jemaat mula-mula, bahkan staf-staf pertama full time di Abalaf. Dia dimuridin di gereja, dia mulai melayani dari sejak bertobat. Kami ngalami semua bagaimana kami bertumbuh. Jadi kami punya hati sejak itu. Makanya ditanya visi Pak Budi sama istri apa? Kami mau jadi orang tua rohani. Bagaimana kami terima berkat dari orang tua rohani kami waktu itu. Dan hidup saya diubah dari keluarga yang morat-marit broken home orang tua jadi berubah. Akhirnya kita ingin sekali memuridkan banyak orang saudara. Nah sampai hari ini gak berubah saudara. Minimal mulai dari saya didik anak dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan saya percaya, saya lihat hidup anak saya, dia juga memuridkan orang lain. Anak saya 2 putri, semuanya pegang jiwa. Semuanya muridin orang. Kenapa? Ya itu yang kami lakukan, yang kami teladanin. Dan itu yang membuat mereka lakukan yang sama. Ya selalu dia sibuk dengan jiwa. Kenapa? Itu yang kami omongkan tiap hari. Kita ngobrol tentang orang jiwa-jiwa, kita ngobrol ada masalah gak sama kamu muridin orang. Ada tantangan gak kalau dia bingung, dia tanya kita kasih arahan. Dan kita tolong dia bisa menang ngadepin kesulitan orang. Saudara, ini visi bagi kami. Nah setiap Bapak Ibu juga punya visi Tuhan pribadi. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu belum dapat, doa. Di awal tahun ini, doa. Karena Tuhan mau bicara sama kita. Amin. Ambil waktu, cari Tuhan. Lihat perjalanan kamu bersama Tuhan. Pasti ada milestone, ada titik-titik di mana Tuhan bicara, Tuhan tuntun. Pasti Tuhan bisa
kasih tahu apa sih yang kamu sudah lewati bersama aku. Kamu lihat gak itu apa maksudnya? Tuhan mau bicara sama kita. Nah sekarang Pak kalau visinya masih belum nyampe jauh lah ya. Saya belum sampai jauh lah mau gimana ke depannya. Tapi apa yang saya mesti lakukan minimal tahun inilah. Saya mulai dari mana? Nah saya mau bahas Bapak Ibu tentang resolusi atau goal setting. Ya, di dalam goal setting hidup setiap kita, sebaiknya kita punya blueprint ini saudara. Ya enggak usah jauh-jauh lah, tahun ini aja. Ada 8 bidang kehidupan yang setiap orang harus benahi. Dimulai dari mana? Ada 8 F. F yang pertama dikatakan bahwa fit, itu kerohanian kita. Mulailah semuanya dari fit, dari kerohanian. Kalau saudara rohaninya belum benar, saudara susah sekali punya kasih karunia benerin yang lain. Mulailah dengan engkau dan Tuhan. Jadi kehidupan doamu, kehidupan firmanmu, itu enggak bisa ditawar lagi saudara. Setiap kita, kalau kita enggak intim sama Tuhan, enggak punya waktu doa, bahkan Ibu Suset kemarin luar biasa berkata, harus punya secret place, tempatmu privat sama Tuhan. Kamu harus punya tempat tersembunyi kalau di Alkitab ya, tapi dalam bahasa Inggris lebih baik tempat yang secret, rahasia, private, kau dan Tuhan. Bahkan 80% dia bilang yang ditentukan oleh secret place-mu, kau dan Tuhanmu. Baru berdampak 20% di dunia nyata, tapi pengaruh terbesar kau ketemu Tuhan. Itu rahasianya, itu menentukan segalanya. Makanya Bapak Ibu benahinlah. Kalau engkau gak punya waktu berdoa, gak punya waktu intim menyembah sama Tuhan, ya itu yang harus dibenerin dulu. Lalu kalau kita juga sama firman Tuhan, gak haus, gak cinta firman, gak cari firman, ya harus dibenerin dulu. Jadi kita gak usah bingung yang lain. Mulailah dari yang satu ini. Beritahu sebelahnya, ini prioritas utama. Katakan, ini prioritas utama. Dari sini dulu lah, oke? Yang kedua, apa? Fitness mental, itu apa? Karakter kita. Ada karakter-karakter yang masih jadi masalah bagi setiap pribadi pasti. Kalau kamu gak merasa punya karakter buruk, sebaiknya tanyakan sama orang terdekatmu. Coba senyum sama istrinya dulu, atau istri senyum sama suaminya. Kita pasti tahu lah siapa atau karakter terburuk dari teman hidup kita. Tanyalah sama orang terdekatmu, orang serumahmu, bagaimanakah kita. Seringkali kita merasa, oh gue oke kok udah mendingan lah, udah berubah lah. Ya tapi kalau boleh jujur, orang lain lah yang ngomong kepada kita. Apa yang mesti kita benerin? Mungkin kita masih emosi, mungkin kita nggak disiplin orangnya, kita mungkin masih ya sembarangan, omong kata-kata masih kasar dan apapun lah saudara. Itulah pembenahan karakter. Ini termasuk pengembangan diri. Kamu mau hidupnya dibenahin di bidang apa? Misalnya kamu mau belajar juga, mau tempuh pendidikan apa, ya ini termasuk fitness mental. Buat planning sama Tuhan, fokus, beritahu sama pemuritanmu, Pak ini masukan buat saya atau adakah masukan lagi yang saya nggak lihat, blind spot. Banyak orang hidupnya pasti semua orang punya blind spot, titik buta, kita nggak tahu kekurangan kita. Caranya bagaimana? Tanya Tuhan, tanya orang terdekat, mereka pasti tahu. Dan mereka kalau boleh jujur kasih tahu. Ya, jangan belajar kita tuh cuma ngomong-ngomong yang menyenangkan orang. Beritahu yang jujur untuk kebaikan orang itu. Amin. Ya, oke. Yang ketiga kita belajar fitness fisikal, ya kesehatan. Banyak orang dekat sama Tuhan rohani tapi nggak punya gaya hidup sehat, akibatnya apa? Ya sakit. Jadi kalau dibilang rancangan Tuhan kenapa nggak bisa dilakukan sepenuhnya, nggak bisa ditempuh sepenuhnya, kenapa? Ya karena masalah kesehatan dia menjadi penghalang besar. Kalau udah bicara sakit ya habis semua udah. Saudara nggak bisa lakukan yang maksimal lagi sudah. Jadi sekali lagi jangan main-main, kesehatan tuh dominannya tanggung jawab kita. Jangan salahin Tuhan itu. Tuhan nggak pernah punya rancangan untuk kita sakit. Amin. Tuhan ingin kita semua sehat. Amin. Berikutnya apa? Yang berikutnya finance. Nah ini juga masalah besar pasti dalam krisis yang akan datang. Saudara siapkan dirimu menata keuanganmu. Ya, fokus bayar utangmu. Kalau masih ada utang, ya jangan sampai apalagi utang konsumtif. Dan engkau akan nanti terlilit dengan bunga yang sangat tinggi. Karena di masa depan krisis ekonomi itu akan jadi isu besar. Benarin, ya dari awal siapin. Ya kita harus kalau bisa jangan sampai hutang konsumtif.
Ya, saudara harus menang dalam keuangan, benahin gaya hidupmu, mana yang harus diefisiensikan supaya kita bisa bijak di dalam keuangan. Berikutnya apa? Keluargamu, family. Ya, familymu bagaimana? Banyak kita punya masalah internal dengan suami dan istri, dengan anak. Ya, kita harus datang sama Tuhan. Prioritas dalam negerimu, keluargamu. Jangan sampai kau lari dari kenyataan. Ya, datang ke pemuridmu, datang ke kompakmu untuk bisa dibenerin, dibantuin, ditolong. Ya, suamimu dibenerin, istrimu dibenerin, sama-samalah kita membentuk suatu keluarga ilahi, keluarga Allah. Berikutnya apa? Field itu apa? Pekerjaan, termasuk pelayanan. Saya percaya Tuhan ingin semua kita bekerja. Ya, beritahu sebelahnya, Tuhan tidak pernah ingin kita pengangguran, katakan sebelahnya. Ya, tidak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Semua kita dipakai untuk berkarya. Baik di dunia pelayanan, baik di dunia kerja, bahkan pekerjaanku adalah pelayananku. Di mana kau jadi bekerja, di mana kau bisnis, kau jadi berkat. Jadi kau dapat nafkah, sekaligus kamu jadi terang di tempat kau bekerja. Itulah tempat paling banyak habiskan waktu, betul? Dengan bekerja kita maksimal, bahkan jadi berkat bagi orang sekitar kita, bagi customer kita, bagi semua stakeholders kita bisa jadi berkat. Yang berikutnya apa? Friends. Saya percaya tidak ada satupun persahabatan, pertemanan yang kebetulan. Engkau punya teman, entah dari sekolah, dari alumni, dari teman manapun, itu Tuhan kirim orang itu untuk ketemu dengan engkau. Dan ada maksudnya, supaya kita bersaksi. Tidak ada pertemanan tanpa tujuan ilahi. Saya percaya itu. Walaupun itu sekedar teman hobi, walaupun itu karena sesama alumni. Kalau bisa jadi teman baik, pasti ada tujuannya Tuhan. Doa, kalau dia belum percaya Tuhan, belum lahir baru. Supaya kita menangkan pergaulan kita, teman kita. Yang terakhir, ya freshness, kita juga harus seimbang. Bapak Ibu kalau sang kerja melulu, sibuk melulu, ya punya waktu untuk bisa reward ya. Reward kepada dirimu sendiri. Kamu punya waktu berhak untuk bisa enjoy. Ya, bisa fresh, bisa kembali bangkit. Ya tata. Tapi karena ini banyak Bapak Ibu, saya sarankan nanti di Komsel, di Kompak bahas ini. Pilih aja 3 bidang utama aja. Kalau 8 memang bagus. Tapi karena kita mungkin, waduh banyak banget ya Pak yang mesti dikerjain. Oke, 3 utama aja. Nanti Bapak Ibu bisa ambil bahan ini di Instagram, Facebook. Lalu Bapak Ibu bisa diskusikan, Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi tulis resolusimu. Cari 3 bidang utama. Amin? Ya, kasih tahu sebelahnya. Yuk kita ngomong di Komsel nanti. Ayo kita ngomong di Komsel. Amin? Ya, karena ini perlu di follow up. Nggak bisa cuma dikhotbahin ini ya. Kita harus tulis, kita harus doakan, kita harus ditolong bagaimana kita bisa mengatasinya. Oke, sekarang kita akan masuk janji yang kedua. Karena Tuhan berjanji untuk membenerin hidup kamu dengan segala tantangan yang dihadapi. Tuhan juga berjanji yang kedua adalah penyertaan ilahinya. Di ayat ke-5 diulang lagi di ayat yang ke-9 dikatakan aku akan menyertaimu seperti halnya dengan Musa. Wow, sekarang saya mau kita baca bersama 2 ayat ini dengan mengganti katamu yang warna merah semua ini dengan nama kita bukan? Nah semua kita mau bicara dengan lantang, dengan keras sambil membaca sama-sama tapi tolong ganti katamunya dengan nama kita sendiri. Siap Bapak Ibu ya? Mari kita sama-sama mulai. 2, 3. Aku akan menyertai Budi seperti halnya dengan Musa. Tidak seorang pun dapat menghambat Budi selama hidup Budi. Aku tidak meninggalkan Budi. Jangan takut karena Tuhan Allah Budi menyertai Budi kemanapun Budi pergi. Hai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan menyertaimu. Ya, Tuhan kalau janji dia gak main tinggalin kamu nanti nyelonong masuk ke situ sendiri. Enggak. Tuhan menyertaimu dan dikatakan apa? Tuhan berkata tidak seorang pun dapat menghambatmu. Karena iblis gak suka sama rancangan Tuhan. Iblis ingin gagalin secepat mungkin sebagaimana caranya. Dia pakai segala trik tipu daya supaya kita meleset dan keluar dari jalur yang benar. Tersesatlah. Kalau saudara pergi ke satu tempat yang gak tahu, saudara pakai Google Map, tiba-tiba internet atau signalnya hilang, kacau banget saudara. Ya, waduh tersesat akhirnya, gak dapat signal lagi. Waduh gimana nih jalannya? Nah iblis mau berusaha untuk menyelewengkan, menggeser saudara.
keluar dari fokus. Tapi Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat menghambatmu. Amin. Coba lihat sebelahnya. Ada nggak orang yang suka ngehambat kamu? Ada nggak saudara? Mungkin ada aja. Ada orang yang nggak suka kita. Ya, dia nggak suka aja kita berhasil. Entah itu dari keluarga, entah itu dari orang teman kerja, dari saingan bisnis. Kerjanya apa? Waduh, mikirin yang jelek aja tentang kita. Ngomongin fitnah kita, gosipin kita. Mungkin dia mau menghambat kita. Tuhan, iblis pakai untuk kita jadi gagal, putus asa. Tapi Tuhan berkata ini janji Tuhan. Amin. Tidak seorang pun dapat menghambatmu selama hidupmu. Jadi kan kalau ada yang menghambat, gak akan ada yang berhasil. Amin. Itu penting saudara. Ya kita gak bisa bilang iblis lu diem ya. Ya dia iseng aja terus pengen iseng segala cara ya. Tapi oke. Tapi ingat loh iblis gak akan berhasil ngehambat saya. Siapapun yang orang jahat gak akan berhasil gitu aja. Ya dalam segala urusan bisnis saya siapa yang mempersulit saya serahin sama Tuhan dan orang itu tidak akan menghambat saya. Amin. Santai saudara. Gak usah takut saudara. Ya amin. Makanya jangan takut. Tuhan Allah menyertai kita. Jadi yang pertama Tuhan berikan tanah perjanjian. Yang kedua Tuhan menyertai kita. Amin. Makanya gak ada alasan lagi kita takut. Gak ada alasan. Oke sekarang kita akan masuk lebih jauh adalah apa? Jadi respon kita apa nih Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah janji begitu rupa bagi setiap kita tanpa terkecuali. Apa yang jadi respon kita? Ada 3 kali disebut di dalam ayat 6, 7 dan 9. Jadi Yosua 1 ini penuh pengulangan. Kenapa? Ini prinsip penting sebelum engkau masuk tanah perjanjian. Diulang-ulang ya. Dikatakan, hai Yosua kuat dan beranilah. Kata kuat dan beranilah 3 kali disebut. Yang pertama di ayat ke-6, bawalah bangsa itu supaya mereka dapat memiliki negeri. Jadi Yosua kuat dan berani membawa bangsa. Ingat bangsa tadi itu tegak tengkuk ya. Dengan segala tantangannya, ngurusin ngangkat orang ini segini banyak nih. Ya, saya nggak tahu jumlahnya persisnya, tapi yang awal di Padang Gurun 3 juta, udah rontok semua, cuma 20 tahun ke bawah yang masuk. Di atas 20 tahun meninggal semua di Padang Gurun memang. Jadi generasi mudanya yang masuk waktu itu ya, yang tua cuma Yosua dan Kaleb. Itulah yang jadi pemimpinnya mereka waktu itu. Ya, nah jumlahnya sudah berkurang banyak, tetapi akhirnya tetap ini bangsa banyak ini sudah. Mereka harus masuk ya. Nah, kita mau bawa siapa? Bangsa bagi kita apa? Minimal keluargamu. Ada orang berkata, aduh istri saya gak dukung saya. Istri saya gak sepakat sama saya. Bukan bawa istri saya aja saya punya tantangan Pak. Pergumulan. Nah ini jadi kita harus kuat dan berani. Tuhan saya gak mau masuk tanah perjanjian sendiri. Istri anak saya harus bersama-sama saya. Amin. Ya, jadi sekali lagi katakan sama dirimu, sama sebelahmu, gua gak masuk sendirian. Kasih tahu sebelahnya ya, saya gak akan masuk sendirian. Saya mau ajak seluruh keluarga saya. Istri saya, suami saya, anak-anak saya. Tidak ada yang ketinggalan. Saya gak mau masuk sendirian Tuhan. Saya mau bawa keluarga saya. Itu janjimu sama Tuhan di awal tahun ini. Jangan sampai satu pun anggota keluarga saya ditinggal di padang gurun. Enggak Tuhan. Kalau dia belum percaya, dia belum bertobat, tahun ini tahun keselamatan bagi dia Tuhan. Amin. Doakan saudara, ini yang Tuhan minta, kuat dan berani. Kenapa? Karena kita cenderung jadi lemah dan takut. Makanya kuat dan beranilah. Di ayat ke-7, kuat dan beranilah menaati semua perintah. Saudara, artinya apa? Ketaatan kita sama Tuhan itu butuh komitmen di awal. Kuat dan berani. Berani taat. Aduh tapi resikonya taat itu berat ya Pak. Jangan lihat itu, nanti kita akan perdalam di bagian taat ini saudara. Tapi Tuhan berkata kuat dan beranilah. Kalau kamu mau taat, taat aja total udah. Dengan segala harganya taat aja. Nanti kamu akan lihat hasilnya. Jadi totalitas gitu. Kalau malah taatnya setengah-setengah, kompromi malah kacau balau saudara. Jadi sama Tuhan itu hitam atau putih, gak bisa abu-abu saudara. Ya, kalau taat, taat aja gitu. Kalau gak mau ya udah gak taat otomatis. Gak bisa setengah taat. Ya beritahu sebelahnya, gak ada kata setengah taat ya. Kita setengah taat aja dah, yang taat yang ini aja ayat ini. Tapi yang ini entar dah diparkir dulu, gue gak bisa taat sih. Taat aja sudah. Saya mau taat, tolong saya Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Aku sudah memerintahkan, jadi malah perintahnya untuk kuat dan berani.
Jadi selain taat sama perintah, tapi kita diperintahkan untuk kuat dan berani. Jadi seperti Daud berkata, hai jiwaku, carilah Tuhan. Kenapa lagi lemah? Ya perintahin sama diri sendiri, bangkitlah aku mau cari Tuhan. Ya kita perintahkan sama diri sendiri. Aku harus kuat, bersama Tuhan pasti bisa kuat. Aku berani gak mau takut, aku tengking takut, aku mau bangkit, aku mau berani Tuhan. Tolong aku Tuhan. Nah jadi kita perintahkan sama diri kita sendiri. Tuhan perintahin kuat dan berani ya. Nah oleh sebab itu kita masuk lebih lagi, berarti apa artinya kekuatan dan keberanian? Itulah kuasa hadirat Tuhan. Enggak ada cara lain untuk engkau bisa menerima kekuatan dan keberanian kalau kau tidak ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang membuat engkau bisa ditarik, bisa menyatu dengan karakter Tuhan. Tuhan itu selalu kuat, selalu berani. Enggak ada ketakutan di dalam Tuhan. Makanya kalau kita datang menyembah Tuhan ada dampak buahnya nyata apalah. Ya itu tadi kekuatan dan keberanian. Cari Tuhan saudara. Caranya apa? Ya kalau engkau setiap hari dalam hidupmu, apakah ada hadirat Tuhan di dalam keluargamu? Caranya gimana Pak Budi? Ya dari mulai sederhana lah. Apa yang diputer di rumah. Kalau yang diputer drakor melulu ya susah ya. Hadirat drakor dong saudara. Ya kan? Tapi kalau diputer penyembahan, ya kan? Apalagi yang dari Abalaf KTC JGC ya, saudara ya. Penyembahan-penyembahan kita ada di YouTube semua, suruh putar lah. Saudara ya, kita dengar penyembahan kita bisa ada di hadirat Tuhan. Ya bangun pagi yang diputar apa saudara? Langsung penyembahan, serunya menyembah lah. Ya sambil masak saudara nyembah lah. Pasti tempenya lebih enak saudara atau tahunya lebih enak saudara. Amin ibu-ibu. Amin. Kalau yang direnungkan kesel sama suami pasti asem itu saudara. Atau kurang enak itu saudara. Kenapa? Lagi gak mood. Ya, moodnya lagi jelek jadi masakannya terpengaruh saudara ya. Apapun hidup kita di hadirat Tuhan. Ya usahakan itu saudara. Ya kalau naik mobil ya puji Tuhan setel lagu penyembahan. Saudara nyembah di mobil. Saudara enjoy hadirat Tuhan. Biasakan itu saudara. Ya saya lakukan dalam kehidupan saya di rumah. Ya langsung nyembah ya langsung setel lagu. Ya di rumah pagi-pagi ya seharian. Di mobil langsung sudah siapin lagu penyembahan kita nyembah Tuhan. Ya jadi biasa kita connect terus sama Tuhan gitu saudara. Apa yang menguasaimu dalam sehari-hari hidupmu. Engkau dengan Tuhanmu. Tuhan bersamamu, Immanuel, Allah beserta kita. Ya Allah beserta kita kan kita connect terus sama Tuhan itu aja. Ingat Tuhan terus saudara. Di rapat pun Tuhan tolong saya mesti mutusin apa ini ya. Masalah ini ya gimana Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya connect terus sama Tuhan. Itulah kenyataan kita praktisnya hidup di hadirat Tuhan. Ya tepok sebelahnya selalu connect sama Tuhan, nggak ada bad signal katakan sebelahnya ya. Selalu connect, hotline ya, kita selalu connect. Nggak ada, lagi nggak nyambung ya, lagi bad signal nggak ada. Selalu Tuhan on fire, on terus. Kita online terus sama Tuhan. Dia ada di hati kita sudah. Tuhan itu tinggal di hatimu. Ya, bukan lagi pakai wireless atau kabel. Dia ada bersamamu, dia di dalammu, dia mesinmu. Dia intimu segalanya. Makanya dia yang memimpin hidup kita. Makanya yang berikutnya saudara, ada satu prinsip yang kita nggak boleh salah mengerti. Kasih Tuhan memang tidak bersyarat. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan bagi kita nggak bersyarat. Kita masih ngaco pun dia tetap mati di kayu salib buat kita. Dia mau mengasihi kita orang berdosa. Tapi kalau janji Tuhan enggak otomatis. Janji Tuhan bersyarat. Kalau kau janji sama orang ya ada tanda tangan ya. Oke ini akan dilakukan bila bla 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 bla. Syaratnya begitu. Tuhan pun berjanji mau melakukan semua janjinya ini tanah perjanjian penyertaan bila, nah kita akan lihat. Bila apa? Kita akan lihat berikutnya apa. Inilah di dalam ayat ke-8 itulah kuncinya. Dikatakan ingatlah selalu yang tertulis dalam buku Taurat ini. Bicarakanlah tentang buku itu, pelajari renungkan siang dan malam. Maka engkau pasti menaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Kata kuncinya ketaatan. Ketaatan. Nah masalah sekarang adalah gimana kita bisa taat. Ujung-ujungnya
ketaatan. Tahun ini tahun ketaatan bagi kita semua. Jangan pernah kompromi sedikit pun. Taatnya gimana Tuhan? Perintah Tuhan kadang kita anggap berat. Nah dikatakan di sini caranya apa? Kamu tuh harus yang dipikirinmu itu selalu firman. Ingatlah selalu firman. Bicarakan selalu firman. Pelajari, renungkan itu firman. Siang dan malam. Kalau kamu dipenuhi firman, dipenuhi Tuhan, maka firman itu akan jadi iman. Roma 10 ayat 17, mari sama-sama baca 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah Bapak Ibu saya sarankan kalau baca firman, baca Alkitab, kalau boleh diucapin. Ucapin berkali-kali. Renungin, ucapin saudara. Bagi saudara tipe orang auditori itu paling mantep banget itu saudara. Auditori itu mesti dengar. Ya kan? Mesti dengar dan apa yang dikatakan firman. Makanya langsung masuk tuh jadi iman. Kalau orang visual ya dia lihat. Dia lihat. Tapi kalau dia bantu dengan ucapin, penghayatan akan apa yang dia baca lebih dalam lagi. Apalagi orang kinestetik, mesti sampai feelingnya dapat. Ya, mungkin dia sambil jalan-jalan, dia sambil gerak-gerak. Dia ekspresikan itu ayat sambil dibaca, sambil diucapin, sambil dihayati. Dapat juga, tipe orang beda-beda. Tapi intinya Tuhan berkata, kamu mesti mengingat. Kalau mengingat apa? Menghafal. Makanya Bapak Ibu, setiap hari mau baca perikop, mau baca pasal, ambil ayat di mana satu ayat aja. Tuhan ini ayat yang benar-benar buat saya ini ayat. Kamu renungin ini ayat. Satu itu. Sampai saudara hafal kan diulang-ulang. Sampai akhirnya jadi iman. Iman ini yang membuat engkau bisa taat. Karena banyak orang ya saya perhatikan ya. Saat teduh kirim 4M. Tapi saya lihat hidupnya gak berubah-berubah ya. Ya ada yang salah berarti. Karena firmannya belum jadi iman. Cuma sampai di otak. Tapi gak ngubah dia. Nah itu belum nyampe. Kenapa? Setengah jalan aja kan. Harusnya sampai jadi iman. Jadi renungkan firman sebetulnya gak usah banyak-banyak. Satu aja asal jadi iman udah dahsyat loh. Kalau ini ayat Tuhan bicara sama engkau. Seperti yang Ibu Suset kemarin ajarkan bagi kita semua. Tuhan bicara apa sih sama gereja kita Abalaf? Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4. Itu Tuhan bicara di retret penatua tahun lalu Oktober 2022. Apa? Tuhan bicara sama kita, apa dikatakan? Jagalah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan satu panggilan, satu visi. Jadi ada 3 kata Ibu Suset. Hati-hati jaga kesatuan roh. Berarti apa? Akan ada tantangan dengan kesatuan roh. Kalau kamu dikasih ayat, berarti apa? Tantangannya ya lawannya ayat ini. Kalau kamu diingetin Tuhan kesatuan roh, berarti apa? Akan ada bisa serangan perpecahan. Betul kan? Karena diingetinnya kesatuan roh. Udah ikatan damai sejahtera. Artinya apa? Ada setan yang berusaha mengambil damai sejahtera. Kalau kita gak jaga-jaga hati. Ya entah dia konflik sama siapa, sama pelayan. Dia jadi dicabut damai sejahteranya. Hati-hati kata Tuhan. Damai sejahtera lo mau dicabut. Berikutnya apa? Kesatuan panggilan atau visi. Hati-hati. Tiba-tiba ada yang punya visi pribadi atau visi lain dah. Nah, ya berarti itu tantangan kita doakan. Wah, saya bilang wah benar juga Ibu Suset. Kita hadepin ini semua. Ternyata Tuhan udah ngomong Oktober 2022. Ya begitulah dengan firman bagi kita semua. Kalau Tuhan bicara berarti siap-siap. Renungin dan tahu wah ini berarti tantangan saya. Saya siap Tuhan berperang. Firman jadi iman. Yang berikutnya apa? Yosua 14 ayat 15 kita baca bersama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan yang termudah karena kita mengasihi Tuhan yang memerintahkan kita. Bapak Ibu kalau kau mengasihi orang yang kau cintai, kamu dengan sukacita, sukarela menaati kemauan dia. Karena kau mengasihi dia, bukan? Enggak ada kata terpaksa. Karena saya sayang sama dia. Maka saya senang sekali menyenangkan dan mentaati apa yang dia mau. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka dengan mudahnya engkau menaati keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kasih itu kuasa yang dahsyat. Sebetulnya kalau kita enggak taat sama Tuhan, pertanyaan mendasar, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini penting.
Ya berapa waktu lalu saya ketemu Pak Yanto ya. Pak Yanto dulunya perokok berat ya Pak ya. Ya, lalu saya tanya Pak Yanto, bisa lepas rokok gimana? Dulu perokok berat, belum sungguh-sungguh bertobat. Lalu Pak Yanto bilang, Tuhan ingetin saya, apakah kau mengasihi istrimu? Betul Pak ya? Karena Bapak Yanto mengasihi istri. Kalau kamu ngerokok terus, kamu gak mengasihi istrimu, betul ya? Dia renungin, langsung lepas Pak. Pakai cicilan gak Pak lepasnya? Enggak, langsung lunas Pak ya. Lepas rokok, tinggalin rokok langsung. Karena apa? Kasih. Wow, kesaksian yang dahsyat saudara. Karena kasih. Dia langsung lepas. Itu dalam, langsung dapat. Kalau saya mengasihi istri saya, ya saya tinggalin rokok. Wow, jadi sekali lagi ini salah satu contoh yang dialami. Waktu itu imannya pun belum sungguh-sungguh ya Pak ya. Belum sungguh-sungguh. Tapi karena kasih, itu langsung mau jadi kekuatan, ketaatan loh. Belum dewasa rohani, belum bertumbuh dalam Tuhan, tapi kasih, dia tueng langsung. Dan itu mendorong dia langsung tinggalin dosa. Wah, ini contoh sederhana. Saya percaya kita semua menghayati, tanyalah sama dirimu. Kamu mengasihi Tuhan gak sih? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu sukacita mentaati kehendak Tuhan. Amin. Gak perlu beban berat. Memang Tuhan itu perintahin yang bikin kita susah, gak ada lagi. Tuhan gak pernah kepikir kasih perintah kalau kita punya anak, kasih anak supaya perintahin macam-macam, aturan macam-macam supaya anak kita menderita. Mana ada orang tua begitu? Orang tua kita, setiap orang tua ingin anaknya hidupnya bagus, baik dan dia benar. Dan dia jadi berkat dan dia menikmati hidup yang benar ini. Gak ada yang pikirin nyusahin anak. Ketaatan yang kita kasih atau perintah yang kita kasih itu demi kebaikan dia bukan. Betul kan? Demi kebaikannya orang anak kita sendiri. Makanya kalau anak yang ngerti, dia harusnya, ya makasih Pak, perintah Papa itu berguna buat saya. Perintah Mama itu baik buat saya. Dan saya mau taat. Karena saya tahu gunanya, saya tahu tujuannya. Amin. Ya sekali lagi jangan salah mengerti Tuhanmu. Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk menyusahkan kita. Amin. Oleh sebab itu yang terakhir, Bapak Ibu, apakah yang harus kita lakukan? Tuhan berkata kalau kamu sudah taat, kamu mengasihi Tuhan dengan sukacita, kamu punya iman untuk mentaati firman. Ayat 7 dan 8 kembali diulang 2 kali ya. Mari baca bersama 2, 3. Jika engkau mengikuti ajarannya sungguh-sungguh, engkau berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ditetapkan berhasil Tuhan. 2023 tahun kemenangan bagi kami. Tahun kami masuk tanah perjanjian. Tahun di mana kami mengasihi Tuhan dengan totalitas. Tahun di mana kami penuh iman sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Tuhan inilah tahun kami ya Bapa. Bersama Engkau, bersama keluarga kami masuk menduduki tanah perjanjian kami. Terima kasih Tuhan.